Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman semakin canggih, teknologi baru bermunculan dalam upaya membantu mempermudah pekerjaan manusia di dalam semua aspek kehidupan. Tidak terkecuali di dalam dunia pendidikan. Sebagaimana pendidikan adalah tombak utama dalam keberhasilan dan kemajuan suatu negara. Bahkan dari pendidikan juga teknologi baru itu tercipta. Kita tidak bisa membendung globalisasi informasi yang sudah berkembang saat ini. Di zaman ini hampir semua lapisan masyarakat Indonesia sangat ketergantungan dengan teknologi, baik itu dari kalangan jelata sampai pejabat negara, mulai dari anak-anak sampai orang tua, tidak bisa pisah dengan salah satu hasil teknologi yang namanya smartphone. Menurut saya, seseorang yang dapat menguasai teknologi sama halnya orang tersebut sudah menggenggam sebagian yang terpenting di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini maksud saya. Di smartphone saja misalnya, banyak fitur yang dapat kita manfaatkan di dalam memudahkan manusia menjalani kehidupannya, baik di bidang ekonomi, sosial, juga di dalam dunia pendidikan. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, mau tidak mau kita harus memanfaatkan teknologi smartphone agar kehidupan kita dapat terus berjalan. Jangan kita menjauhi teknologi, khususnya penggunaan smartphone, tapi harus kita dekati, bahkan harus kita kuasai. Walaupun smartphone sering dibahasakan seperti pisau bermata dua, satu sisi membawa manfaat dan maslahah, di sisi yang lain membawa kejelekan dan kemudaratan. Jikalau ditanya banyak mana manfaat dan madarat smartphone, tentu saja semua itu tergantung pada penggunanya. Jadi, disinilah pentingnya pendidikan karakter didahulukan sebelum seseorang itu menggunakan teknologi dan smartphone. Pendidikan berubah-ubah dengan metode yang juga berbeda-beda sesuai dengan zamannya atau perkembangan zaman di mana dia sedang menuntut ilmu. Jadi, pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan adalah wajib ketika kita melihat perkembangan zaman saat ini. Dalam smartphone sendiri, banyak fitur yang dapat kita manfaatkan dalam pendidikan dan pembelajaran. Bahkan, di dalam smartphone sendiri, terdapat berbagai media teknologi yang dibuat khusus dalam rangka menunjang proses pembelajaran atau belajar mengajar. Dalam penggunaan fitur-fitur juga media sosial yang disediakan smartphone dibutuhkan pengalaman yang sangat kuat, dan harusnya kita juga tanamkan pendidikan karakter seorang anak terlebih dahulu. Jadi akan sangat bahaya kalau seorang anak belum punya pondasi karakter yang kokoh sudah dipegangi smartphone. Bisa-bisa dalam penggunaannya akan menyeleweng, karena di samping itu smartphone juga banyak hal negatif yang dapat merusak diri seorang anak. Bahkan sebagai seorang yang sedang berjuang di dalam agama juga harus wajib menguasai teknologi agar orang-orang dengan karakter keislaman menjadi penyeimbang keburukan-keburukan yang diciptakan orang yang tidak bertanggung jawab. Intinya di situ juga ladang pendidikan dan dakwah. Jadi sebagai orang tua harus membentuk karakter seorang anak dulu, baru orang tua itu memperkenalkan dengan smartphone. Jikalau terbalik, justru mendahulukan smartphone daripada
membangun karakter anak, maka teknologi smartphone akan sangat berbahaya, bahkan sampai membawa kehancuran. Walaupun begitu sulit menerapkan karakter baik dalam penggunaan smartphone, tapi semua itu dapat teratasi ketika semua pihak dapat bekerja sama, baik itu pengguna smartphone, pendidik, juga kontrol dari orang tua anak itu sendiri. Bimbingan orang tua dan waktu yang tepat memberikan smartphone pada anak adalah ikhtiar dasar dan utama dalam mempersiapkan generasi masa depan yang lebih bijaksana dan mempesona. Semoga kita semua salah satu golongan dari orang tua yang sukses dalam membimbing anaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.